sekarang jam 9.56. Kita sudah sampai di base campnya Gunung Butak. Habis registrasi. Coba kunti. Satu orangnya 15.000. Jam 9.58 kita sampai di base camp. Oke, habis ini kita langsung jalan cus. Ya, ini 5 menit jalan ya. Kita ketemu 2 cabang. Ini ada tulisannya Butak. Jalan satunya kayaknya tempat apa ya? Kayak petani-petani gitu. Oke, ini kita udah jalan 36 menit. Kalau lihat di map sepertinya udah setengah jalan ya. Cuma kita nggak tahu nanti sampai pos satunya berapa jam. Kondisi jalurnya seperti ini. Tanah, dominan tanah ya. Sama bagian kirinya itu kan jurang. Satu jam 48 menit kita sampai di pos 1. Ya, halo guys, kita sampai di pos 1 dengan perjalanan 2 jam. Kita bersama pendaki kinclong. Teko pos sabunan. Karena hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan. Makanya ini jangan buang sampah sembarangan. Ya, ini kita udah istirahat 30 menit lebih. Kita mau lanjut ke pos 2. Kita istirahat di ini namanya pos apa ya? Musola Asuro. 1672. Tingginya 1672 mdpl. Jadi kalau sebagai pemula Gunung Butak itu ya lumayan oke lah. Oke, maksudnya mungkis maksudnya berat. Ya, semoga saja kita maghrib sampai ya. Iya mas. Sini mas. Ini ujinya di situ bisa. Udah, habis ini kita lanjut. Berdua Mau naik? iya Naik mas. sama agak Dari telat. mana mas? Dari Tulungagung. Sampai dari mana? Dari Pasuruan sih. Pasuruan. Pasuruan. Tulungagung berapa? 4 jam? Tulungagung, tapi aku mas kuliah di Malang. Kalau dia kuliah, kalau saya yang dari Saiki sing Tulungagung. duduk nang Tulungagung. Kemarin berangkat. Oke teman-teman, ini jam sekarang 12.53, jam 1 kurang dikit. Kita OTW jalan ke pos 2. Semoga cepat sampai. Nanti kayaknya pos 2 ya cuma istirahat bentar, langsung pos 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pos 2 ini jalannya ya sama sih, sama dari base camp ke pos 1. Kayak tanah-tanah gitu. Ya dominan tanah emang. Cuma kalau dari pandangan saya lebih rimbun ya. Tanamannya lebih rimbun. Cuma ya masih pohon-pohon yang di dataran rendah itu. Ini pohon apa ya namanya? Saya nggak tahu. Cuma yang dominan ya ini. Pohon yang batangnya panjang-panjang itu. Oke, lanjut. Sampai jumpa di hampir 30 menit jalan dari pos 1 ke pos 2. Jalannya mulai nanjak ya, jadi lumayan nggak rekaman aku. Tuh bayang itu jalannya naik. Nah ini kita sudah sampai di kayak persimpangan jalannya. Satu ada yang naik, yang satu ada yang landai. Saya mau ngambil yang landai, kalau Saya yang ini. saudara Yaya ngambil yang atas. Nanti kita lihat yang Siapa yang sampai tahu atas duluan siapa. Tapi yang jelas aku lemes lekasan. Nah, jadi santai aja lah naiknya. Ini kita sudah bertemu kembali. Jadi tadi kan kita berpisah nih. Aku mau ngambil gue ngambil jalan yang nanjak, dan si dia ngambil jalan yang landai. Tapi Dan muter. hasilnya gue duluan yang nyampe. Ya memang dia juga apa namanya? Aku melerenin orang. Aku ya leren. Aku leren piro deh kono. Cuman jalan yang gue laluin tadi itu nggak ada recommended kalau hujan atau lagi apa ya istilahnya, berkabut yang basah-basah gimana gitu. Yang jelas kalau ini berair kayaknya jadi jalur air, jadi terlalu licin buat dinaikin ya. Jadi kalau kering sih recommended kalau orangnya kuat. Cuaca dah sini beneran. Karena mendaki itu sejatinya kan cari hiburan. Jadi jangan dibikin Cari serius. hiburan dengan menyengsarakan diri kan. Jangan dibikin serius. Ya hiburan plus olahraga. Kalau orang olahraganya kan ya macam-macam. Maksudnya kalau nge-gym kan ya yang dilihat ya cuma alat-alat. Kalau naik gunung paling enggak kita kan dapat olahraganya, dapat. Kalau orangnya nyari konten Instagram kan ya itu plusnya gitu. Kayaknya ini kurang dikit pos 2 ya. Kita udah jalan 50 menit dari pos 1. Sekarang di ketinggian 1900 mdpl. Dari pos 1 sampai tempat saya istirahat ini 1,46 km. Jadi hampir 2 kilo ya. Karena dia sudah tidak kuat, dia mencari pegangan. Dia punya pegangan sebenarnya, pegangannya saya ambil. Saya menjajah bro. Apain mas? Mas? Tambahan mas. Kepala sapi. Ya dia wajahnya sudah merah putih. Wajahmu merah putih sebenarnya asli. Dah haus ya aku. Oke, ya konsentrasi mengambil jamban, mengambil apa? Kue. Kok kena kopi lagi? Iya, maten iki. Kurang. Ya, dia mengutek-utek kayu. Wih. Kau lihat.
kan berangkat Kerasakti. Gede nek mung bangun iku. Jele. Aduh, ngakak aku. Oh, malah berangkat Kerasakti deh san. Nyapa kok aja tuh nih, wis pas kuwi dure. Gede cekelane. Aku jadi milik, tapi nggak asik ya. Comong. Wis cocok karo iki aku. Sudah dapat tokatnya? Wena. Rewoso. Sing pawan kintan ki sapa? Sen Goku. Oh, Sen Goku. Kayak ngomongin anu pura. Pura yo. Kayak anu lho. Kamu pakai Bahaya kura-kura lho. lho. Oh, kuis tak mau. Wis tak tulis ya. Oke. Kita udah jalan 1 jam 19 menit dan kita sampai pos 2. Oke, sekarang kita lanjut ke pos 2 sampai ke pos 3 ya. Tadi di pos 2 cuma bentar 10 menit. Karena setelah dihitung-hitung kita udah sore sih ini, setengah 3 ya, setengah 3 masih perjalanan ke pos 3 karena nanti pos 3-4 nya itu panjang, jadi kita berusaha memangkas waktu. Oke, lanjut. Halo teman-teman, kembali lagi di video kita. Kita sudah sampai di Sabana. Jadi kita terakhir record di pos 3. Tadi saya pikir bisa record setelahnya, maksudnya pas di jalan di antara pos 3 sampai Sabana. Ternyata kita mulai jalan tadi kan setengah 5 atau jam 5-an lah. Itu habis itu udah langsung gelap, hawa dingin langsung menusuk tulang belulang. Dan akhirnya saya nggak record sama sekali. Ini kita lagi mau masak. Oke, apa sih? Kita mau masak tempe ya. Tempe mau kita goreng. Ini ada tempe kedelai sama tempe kacang dari Malang, khas Malang. Kalau saya sendiri sih belum pernah makan sih ya, cuma nggak tahu nanti rasanya kayak apa. Ini kalau tempe kacangnya udah hancur. Yang penting kita olah lah biar bisa ada asupan energi untuk kita summit dan turun. Bentar kita cari tempat yang nyaman. Ini kita habis Ambil air. Tadi saya habis mengambil air ya, mengambil air plus berenang di lumpur dikit. Terus airnya dimasak karena ada aroma yang kurang menyenangkan dihitung. Sebenarnya saya tadi minum mentahnya sih rasanya ya biasa, nggak ada aneh-aneh, maksudnya pahit apa gimana, nggak ada. Cuma biar lebih aman aja. Harusnya kalau orang mendaki itu lebih prefer bawa filter ya, filter air, water filter supaya kalau misal sumber air terdekat itu adanya yang bisa disebut nggak bersih, itu bisa kita filter, jadi kita nggak harus memasak atau airnya menyaring terlebih dahulu lah. Nomor mati tuh. Nomor mati. Apa tadi? Ini airnya udah matang. Ini mau bikin kopi. Tadi barusan udah bikin kopi karena kelaparan, sampai sini jam 8. Jadi tadi ya kita dari pos 3 sampai Sabana itu kalau nggak salah tadi seingat saya berangkat jam setengah 5 atau jam 5. Nah, kita sampai sini jam 8 lebih dikit lah. Jadi kurang lebih dari pos 3 sampai ke pos sampai Sabana ini 3,5 jam. Nanti besok habis turun saya recap perjalanan
perjalanan lama perjalanan dari pendakian saya, pendaki kinclong, bersama pendaki kinclong yang selalu sedia sabun muka dan sunscreen ngelantur. Oke, ini kita keluarkan tempenya. Dan tempe segini 5.000, gede banget. Nggak tahu sih nanti habis apa enggak, yang penting kita goreng semua ya. Atau sehabisnya tepungnya aja ya. Tepungnya ada nggak? Tepungnya nanti ya. Tasmu. Nanti kita iris-iris aja, kita potong-potong lalu kita goreng. Sekarang sebenarnya mau bikin kopi dulu. Jadi videonya kita potong di sini dulu. Nanti kalau tempe sama makanan-makanan lainnya sudah matang, nanti saya record lagi. Oke, terima kasih. Adem guys. Adem. Udah. Ya, kembali lagi. Sekarang sudah pagi. Kita sampai di Sabana dengan kondisi menggigil. Ini kita mau summit ya, mau ke puncak. Tujuan rencananya mau naik subuh, tapi karena dinginnya enggak ketulungan, terlalu parah dinginnya. Akhirnya ini sekarang jam 6. Kita mau naik dulu. Kalau katanya sih 30 menit ya. Oke, santai aja sih. Soalnya kakiku kayaknya agak kram. Oke, sampai jumpa di puncak. Lagi puncak. Alhamdulillah. Sampai guys, sampai di puncak Gunung Pudak jam 7. Kita kan tadi berangkat jam 6 lebih 10-an aku. Iya, 40 menit. 50. jam 7. Oh no, ayang-ayang.